Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ini yang akan kita bahas cukup menarik guys. 3 termul kena pukul Pak Ugro Seno, Bung Refli Harun dan juga Pak Sobari. Nah, jadi ketika itu merujuk dari statement Bang Rasman yang mengatakan bahwasanya Pak Ugro, Pak Sobari, terus juga Pak Din Samsudin itu terhasut dari kata-kata Pak Roy Suryo CS, RRT lah ya. Nah, ini yang katanya Bang Refli Harun adalah pelecehan ya. Ini menghina ini. Kok bisa orang-orang intelektual seperti Pak Ugro terhasut? Kan gak mungkin gitu ya. Apalagi usianya juga sudah tidak muda lagi. Nah, tapi teman-teman semua, ada sebuah podcast ya di salah satu channel yang mengatakan bahwasanya justru orang tua lah yang mudah terhasut. Nah, ini kalau menurut gue ini logika yang salah. Karena apa? Namanya orang tua itu sudah kolot. Pemikirannya itu tegak lurus. Kalau sudah A, ya A, sulit untuk diubah. Nah, justru orang tua lah yang sulit untuk diubah. Ibarat besi itu sudah berkarat. Beda dengan anak muda yang kadang masih kesana kesini gitu mencari arah. Nah, kita akan lihat ya bagaimana Pak Ugro menjelaskan sehingga para termul ini bisa kena skakmat gitu ya. Begitupun Pak Sobari dan Bung Refli Harun. Nah, ini cukup menarik, perhatikan dan tonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe. Oke teman-teman semua, bagaimana tanggapan Bapak kita ketika lihat dulu melihat videonya. pendapat atau mendengar pendapat dari Pak Sobari, seorang budayawan yang mengklaim dirinya, dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai ahli meteorologi. Nah, apakah ahli itu dipengaruhi pertama dulu sesuatu yang fundamental berdasarkan pengalaman, dalam hal ini lamanya usia atau jam terbang? Boleh dilihat bagaimana soal konteks ini, karena beliau mengatakan bahwa dari segi rentan usia bahwa seorang yang tua itu tidak mudah untuk dipengaruhi. Apakah ada pertanggungjawaban akademis di pihak itu? Ya, itu pernyataan yang konyol itu. Walaupun beliau sudah berpengalaman, seharusnya memberikan pencerahan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena soal itu tidak terpengaruh dengan usia. Bentar dulu nih, beliau pertama mengatakan hal yang konyol dan seharusnya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Justru yang diberikan ataupun statement Pak Sobari di Rakyat Bersuara itu memberikan pencerahan. Bahwasanya memang beliau ahli metodologi. Kan itu sebuah pencerahan ya, yang kita itu banyak yang nggak tahu gitu. Kok masih bisa dikatakan seharusnya memberi pencerahan? Gimana coba? Jadi usia itu usia muda, usia remaja, usia tua bisa dipengaruhi. Oke. Antara dipengaruhi dan terhasut itu bagaimana? Ya itu apalagi yang tua-tua lebih gampang terhasut. Siapa bilang yang tua tidak mudah dihasut? Justru yang tua-tua itu yang gampang dihasut. Karena sudah terlalu tua, ya, pikirannya cuma satu pikiran saja, fokusnya cuma satu sehingga lebih mudah terpengaruh. Kalau yang muda-muda kan banyak sekali informasi penting sehingga dia nggak mudah untuk dipengaruhi. Itu saja udah kelihatan bagaimana pendekatan ke orang tua yang fokus itu malah sulit untuk dipengaruhi. Nah, sekarang kita lihat ya statement dari Bang Masa Anda suruh Rasman. Pak Ugro bicara di media dengan Pak Din Samsudin, Pak Muhammad Sobari, Pak Muhammad Sobari bilang, saya datang untuk membebaskan Roy, Rismon dan kawan-kawan. Emang Pak Muhammad Sobari siapa? Bapak bukan presiden yang punya kewenangan yang juga terbatas seorang presiden. Saya kira inilah orang-orang yang terhasut dalam dugaan saya karena perilaku Roy dan kawan-kawan. Kami berada pada orang yang objektif. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kecewa sidang ijazah Jokowi di KIP Jateng ditunda. Bonatua mengulur waktu. Nah, kata Bonatua Silalahi ini ya, dia kecewa dengan sidang ijazah Jokowi di KIP Jateng ditunda. Ya, kata Bonatua mengulur waktu. Oke, kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Bonatua. Kekecewaan mendalam tampak di wajah Bonatua Silalahi, pemohon perkara sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hal ini terjadi usai sidang lanjutan yang digelar di Komisi Informasi KI Provinsi Jawa Tengah Semarang, Kamis 29 Januari 2026 ditunda. Sidang yang sedianya mengagendakan klarifikasi hasil mediasi tersebut terpaksa ditunda oleh majelis komisioner. Alasan penundaan ini memicu polemik antara pihak pemohon dan pimpinan sidang. Ketua Majelis Komisioner Ermi Sri Handrayani memutuskan menunda persidangan dengan alasan pihak termohon, Sekda Kota Solo maupun pemohon belum menyiapkan berkas pembuktian yang lengkap pada agenda tersebut.
Namun keputusan ini diprotes keras oleh Bonatua Silalahi yang menilai majelis sidang tidak secara eksplisit meminta agenda pembuktian dibawa pada hari tersebut. Bonatua menegaskan bahwa seharusnya sidang bisa dipercepat dan bukti-bukti dapat dilampirkan menyusul agar pemeriksaan kedua belah pihak bisa didahulukan. Kami sudah mengirimkan alat bukti sejak September lalu, sudah 2 bulan. Seharusnya sidang di KI ini menganut asas cepat dan murah, jangan bertele-tele dan mengulur waktu, kata Bonatua usai sidang. Dalam kesempatan tersebut, Bonatua juga membandingkan kinerja KI Jawa Tengah dengan KI Pusat. Menurutnya proses di pusat berjalan jauh lebih cepat, bahkan gugatannya terkait sengketa informasi ijazah ini sudah ada yang dikabulkan. Dia mempertanyakan mengapa di tingkat daerah justru terkesan memperlambat proses yang seharusnya bisa segera diselesaikan. Senada dengan kliennya, kuasa hukum Bonatua Andika Dian Prasetyo menyoroti ketidaksiapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Kota Solo. Nah, kemudian teman-teman kita lihat apa yang menjadi kekecewaan lagi Bonatua ini, yang menyayangkan alasan pihak termohon yang menyatakan tidak siap atau tidak menguasai dokumen untuk memperlihatkan ijazah yang diminta. Sudah selayaknya tugas setiap PPID kota kabupaten adalah mengarsip semua dokumen pejabat terkait di wilayahnya. Kami akan siapkan ulang berkas pembuktian yang diminta, meski sebenarnya sudah pernah kami lampirkan sejak awal permohonan di bulan September, ujar Andika. Sidang ini dijadwalkan akan kembali digelar dengan agenda penyerahan bukti-bukti dari kedua belah pihak. Kasus sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 ini pun terus menyedot perhatian publik di Jawa Tengah. Nah, teman-teman, ya itu kekesalan dan juga kekecewaan dari Bonatua Silalahi ya mengenai penundaan sidang di KIP Jawa Tengah. Nah, kita lanjut di sini teman-teman. Kurnia Triroyani mengaku telah diperiksa sebagai tersangka ijazah Jokowi. Nah, Kurnia Triroyani ini adalah salah satu ya tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi yang berada pada klaster pertama. Dulunya bersama Edi Sujana dan Damai Hari Lubis, dan sekarang Edi Sujana dan Damai Hari Lubis bukan tersangka lagi. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi, Kurnia Triroyani mengaku telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada 22 Januari 2026. Penyidik juga memeriksa tersangka Rizal Fadilah dan Rustam Effendi. Hal ini disampaikan Kurnia saat memenuhi wajib lapor setiap Kamis di Polda Metro Jaya. Ia datang bersama Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan juga Roy Suryo. Sudah diperiksa kemarin tanggal 22 Januari 2026 ya. Sudah kan kita bersama-sama malam-malam itu. Kan belum diperiksa saksi ahli ya, kata Kurnia di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Kamis 29 Januari 2026. Sementara wajib lapor kepada dirinya dan tersangka lain baru hari ini diterapkan. Namun waktu pelaporan tidak terpaku setiap Kamis. Apabila tersangka berhalangan bisa diatur di hari lain sesuai perjanjian. Nah, wajib lapor setiap hari Kamis, tapi mereka tidak terlalu ketat dalam artian kalau memang mau merubah hari asal koordinasi begitu, terang Kurnia. Ya, memang teman-teman bahwa ya kepada para tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, baik itu klaster pertama dan juga klaster kedua, ya maka mereka tetap 1 kali seminggu ya wajib lapor, dan mereka sudah dijanggal, yang maksudnya dicekal ya untuk pergi ke luar negeri ya. Mereka hanya bisa keliling Indonesia ya, dan untuk ke luar negeri mereka sudah ya dilarang ya. Hanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sekarang boleh pergi ke luar negeri.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya saat ini tengah memproses berkas perkara 3 tersangka klaster pertama itu, yakni Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Bila sudah rampung akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, tentu ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, teman-teman, maka sudah siap-siap untuk bisa disidangkan. Lagi dalam penyusunan, jika sudah lengkap segera dikirim ke JPU, kata Budi saat dikonfirmasi terpisah. Adapun tersangka klaster pertama ini dikenakan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27A Junto, pasal 45 ayat 4 dan ayat 6, pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Sementara tersangka klaster kedua, Roy Suryo Rismon Hasyolan Sianipar dan Tifauzia Tiasuma dikenakan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 Junto, pasal 48 ayat 1, pasal 35 Junto, pasal 51 ayat 1, pasal 27A Junto, pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Berkas perkara Roy CS ini telah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, dan kita terus mengikuti bagaimana perkembangan ini sehingga semuanya kita mengetahui nantinya sampai terang benderang kasus ini apakah ijazah Pak Jokowi asli